Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Perkenalkan, saya Umi Laila. Dalam 7 menit ke depan saya akan menyampaikan kajian Islam yang berjudul The Power of Yakin. Kajian ini bersumber dari buku yang akan saya kaji yang berjudul Manusia Mengeluh Al-Quran Menjawab, karya Nur Faizin Muhid. Saya mengambil beberapa bahasan di halaman 39. Kita masuk ke pembahasan, yaitu The Power of Yakin. Kira-kira apa yang terbesit di pikiran kita ketika mendengarkan kata yakin? Yakin yang akan saya bahas di sini yaitu yakin kepada Rob, yakin kepada Allah, yakin atas skenarionya, yakin atas segala yang sudah ditentukan oleh Allah. Mengapa ilmu yakin itu penting? Kenapa kita harus yakin kepada Allah? Karena insya Allah dengan yakin pasti ada jalan. Di dalam Islam kita biasa mengenal bahasa yang namanya tawakal. Tawakal itu adalah berserah diri. Maksudnya menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Tapi di samping tawakal, kita harus juga menyeimbangkan dengan ikhtiar. Kenapa? Apakah tidak bisa kita bertawakal saja pasrah kepada Allah? Tidak bisa, karena semuanya butuh ikhtiar. Karena tawakal dan ikhtiar adalah dua hal yang berjalan beriringan. Kenapa begitu? Saya ilustrasikan seperti ini. Misalnya dalam hal kita mencari rezeki. Rezeki udah ada yang ngatur, Allah yang atur rezeki kita, seberapanya, porsinya, sudah Allah yang atur. Kita tinggal bertawakal saja, berserah diri saja kepada Allah. Lantas, lalu apakah kita tidur saja, tidak berusaha, tidak bekerja, hanya bertawakal dan berserah diri kepada Allah? Tidak. Di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan dituliskan bahwa urusan rizki itu kita diperintahkan untuk nyuprih. Nyuprih itu mencari, tapi pembagiannya adalah urusan Allah. Disinilah letak tawakal. Urusan pembagiannya, porsinya itu urusan Allah. Tugas kita itu hanya berikhtiar. Allah sangat mengapresiasi dan juga sangat memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang mau berusaha dan mencari rizki dengan cara yang kreatif. Ini letak ikhtiarnya. Jadi tawakal dan ikhtiar adalah dua hal yang berjalan secara beriringan. Kalau kita pengen rizkinya baik, ya Allah yang atur, tapi kita juga tetap harus ikhtiar, harus berusaha. Bagaimana caranya mendapatkan rizki itu? Pada zaman Nabi ada sahabat yang bernama Wais Al-Qarni, yang dimana Wais Al-Qarni ini adalah sahabat yang tangannya pernah dicium oleh Rasulullah. Ketika berjamaah, suatu ketika berjamaah sholat subuh, Rasulullah sholat, lalu selesai sholat, beliau menghadap ke jamaah dan seketika mencium tangan Wais Al-Qarni. Diciumlah tangannya Wais Al-Qarni, para sahabat bingung. Wahai Rasulullah, kenapa engkau mencium tangan Wais Al-Qarni? Rasulullah menjawab, ini adalah tangan-tangan ahli surga. Kenapa bisa begitu ya Allah? Kenapa Kenapa bisa begitu wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, karena tangan ini adalah tangan-tangan pekerja keras. Tangan di mana dia berikhtiar untuk mencari rezeki, bukan hanya bertawakal saja, pasrah saja. Dari kisah ini bisa diambil pelajaran bahwa bertawakal saja tidak cukup, berserah saja tidak cukup, harus diiringi dengan ikhtiar. Tawakal dan ikhtiar adalah dua hal yang sangat erat kaitannya. Tawakal yaitu berserah diri. Di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 29 berbunyi,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Katakanlah, Dia yang Maha Pengasih, kami beriman dan bertawakal kepadanya. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Bertawakal yaitu berserah diri. Lalu ayat tentang ikhtiar, yang dimana ini sangat erat kaitannya dengan tawakal, di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 10. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di sini ditegaskan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang berarti Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu merubah keadaannya sendiri. Di sini ditekankan bahwa kaum itu tidak akan berubah jika dia tidak mengubah dirinya sendiri. Bisa diartikan bahwa tawakal saja tidak cukup, harus dengan diiringi ikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh dan berserah diri kepada Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.